Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi ajma'in wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ar-Raja karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Setelah kita selesaikan pembahasan tentang pengertian roja lughatan wa istilahan, sekarang kita masuk pembahasan al-farqu bainar roja wa tamanni. Perbedaan antara roja dengan angan-angan, harapan dan angan-angan. La budda minat tafriq bainar roja wa tamanni. Harus dibedakan antara roja dengan angan-angan. Lianna katsiran minan nas, karena banyak di antara manusia yadunnu annahu rajin rahmat rabbih, dia menyangka berharap rahmat Rabbnya, wa huwa fil haqiqah, tapi padahal kenyataannya la yamliku illa mujarradu amani, la yamliku illa mujarrada amani, dia tidak memiliki kecuali sekedar angan-angan. Laisat biroja'in syar'an, bukan roja secara syar'i. Mirip, harapan dengan angan-angan itu mirip. Jadi orang kalau nggak bisa membedakan, dikiranya sudah berharap padahal masih angan-angan. Kalau roja itu pahala, kalau angan-angan itu tidak ada pahalanya. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, anna tamanni yakunu ma'al kasali, angan-angan itu bersama kemalasan. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau orang itu malas berbuat, itu berangan-angan tuh sering. Pengangguran tuh banyak angan-angannya, pengen ini, pengen itu. Sama, orang rajin pun banyak keinginan, tapi keinginannya merupakan harapan, merupakan cita-cita yang akan diwujudkan. Fala yasluku sahibuhu tariqal jiddi wal ijtihadi. Jadi pemilik angan-angan itu tidak menempuh jalan kesungguhan dan keseriusan, malas. Tidak ada kesungguhan, tidak bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, asal-asalan. Kalaupun dia melakukan, hanya sekedar melakukan, tidak bersungguh-sungguh. Itulah orang yang berangan-angan. Berangan-angan jadi orang yang hafal Quran. Ya udah, dia pengen tapi usahanya nggak jelas, ngafal males-malesan. Datang kepada guru untuk setoran malas-malesan. Nah, itu cuma berangan-angan. Wa ammar raji fa huwa alladhi yarju al khaira ma'a badlil asbabi. Adapun orang yang berharap, maka dia orang yang berharap kebaikan bersama mengerahkan sebab-sebab, bersama mengambil sebab-sebab. Yaqulul Munawi rahimahullahu taala berkata, at-tamanni madmum, angan-angan itu tercelah. War-raja mahmud, harapan itu terpuji. Li'anna tamanni yufdi bi sahibihi ilal kasali, karena angan-angan mengantarkan pelakunya kepada kemalasan. Bi khilafir raja'i, berbeda dengan harapan. Fa innahu ta'liqul qalbi bi mahbubin, maka dia mengaitkan hati dengan yang dicintai. Yahsulu halan, yang bisa dihasilkan sekarang juga, yang bisa dihasilkan secara kontan.
Qala Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau berkata, warraja'u yakunu ala aslin. Roja itu berada di atas pondasi. Wa tamani la yakunu ala aslin, sementara angan-angan tidak berada di atas pondasi. Fal abdu idza ijtahada fi ta'ati, hamba jika dia bersungguh-sungguh di dalam ketaatan-ketaatan, yaqulu, dia mengatakan, arju an yaqbalallah minni hadal yasir, aku berharap Allah menerima dariku yang sederhana ini, yang sedikit ini. Wa yatimu hadat taksir wa ya'fu, dan aku berharap Allah menyempurnakan kekurangan ini dan memaafkan. Wa ahsanadzon, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah. Fahada roja, maka ini adalah roja. Jadi ada kesungguhan dalam ketaatan, kemudian berharap apa? Allah menerima walaupun sedikit, dan berharap Allah menyempurnakannya dan memaafkan kekurangannya. Dia berbaik sangka kepada Allah, artinya berbaik sangka Allah pasti menerima. Kalau dia menganggap jangan-jangan Allah nggak menerima, jangan-jangan nggak menerima, sampai betul-betul menganggap paling Allah nggak menerima, itu suudzon. Itu namanya suudzon, udah pesimis ya. Orang pesimis itu suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang roja itu optimis. Dia harapannya besar kepada Allah, berharap besar dari yang maha besar. Wa amma idza ghafila wa taraka ta'ah, adapun jika dia lalai dan meninggalkan ketaatan, wartakabal ma'asi, dan melakukan maksiat-maksiat, walam yubali biwa'dillahi, dan enggak peduli dengan janji Allah, wala wa'idihi, dan ancaman Allah. Kalau enggak peduli berarti tidak berharap. Tidak peduli dengan janji, enggak berharap. Enggak peduli dengan ancaman berarti enggak takut. Tsumma akhadha yaqul, kemudian dia mulai mengatakan, arju minhul jannah, aku berharap dari Allah surga, tapi dia enggak beramal. Wan najat minan nar, aku berharap dari Allah keselamatan dari neraka, tapi dia bermaksiat. Nah, inilah angan-angan. Sebenarnya banyak sekali orang yang merasa berharap padahal dia berangan-angan. Banyak orang berharap masuk surga tapi dia tidak beramal. Tidak sholat tapi berharap surga. Ada enggak? Banyak sekali. Banyak orang Islam itu enggak sholat, tapi kalau tanya pengen surga enggak? Pasti pengen. Itu angan-angan. Jadi orang berangan-angan itu banyak, dan angan-angan itu tercela. Kata Al-Munawi tadi ya, angan-angan itu tercela. Kalau harapan itu terpuji, berpahala bahkan. Hati-hati kalau hanya sekedar berangan-angan, dikiranya berharap. Bilangnya saya berharap surga, padahal saya berangan-angan surga gitu. Jujur aja lah, saya berangan-angan surga. Itu cuma mimpi doang. Enggak sholat gimana mau masuk surga? Ya, enggak mungkin, mustahil orang yang enggak sholat kok masuk surga, mustahil. Karena orang enggak sholat itu kafir. Ini harus dipertegas nih, harus diulang-ulang terus, karena masih banyak orang yang mengira mau masuk surga padahal enggak sholat. Harus kita viralkan ini. Orang enggak sholat itu kafir, ya. Harus paham baik-baik itu. Orang tidak sholat itu kafir. Tapi kita nggak boleh mengkafirkan sembarangan, nggak boleh. Ini hukum secara umum, biar orang itu tidak menggampangkan diri meninggalkan sholat. Hati-hati, kamu bisa kafir. Kalau kamu nggak sholat, kamu bisa kafir. Saya memang nggak sholat, berarti kamu mau kafirkan saya? Enggak, saya nggak mengkafirkan kamu. Biar Allah saja yang mengkafirkan kamu. Itu kita cukup mengancam saja.
menghukumi urusan Allah, urusan ulama. Saya cuma menyampaikan. Gitu. Jadi kita bukan Islam radikal yang disebut oleh orang-orang. Ciri-ciri Islam radikal atau dai radikal, ustadz radikal, ciri-cirinya suka mengkafirkan kelompok lain. Enggak, kita enggak suka. Kita hanya sekedar membaca hadis. Biarlah Rasulullah yang mengkafirkan. Kata Rasulullah, al-ahdu bainana wa baina al-kufri as-shalah. Perbedaan antara kita dengan kekufuran itu salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Rasul bilang kafir, masa kita bilang enggak? Itu kan menentang Rasul. Saya enggak berani menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sederhana ya. Memahami Islam itu kan, Islam sumbernya Al-Qur'an, As-Sunnah. Kita cuma baca Quran, baca Sunnah, kita pahami sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, karena mereka yang paling paham. Jadi bukan pemahaman kita sendiri. Ya, ulama mengatakan tidak ada satu amalan, satu amal pun yang disepakati oleh sahabat yang kalau ditinggalkan maka kafir kecuali sholat. Hanya sholat yang disepakati oleh sahabat kalau ditinggalkan kafir. Kalau zakat ada perselisihan. Ada yang bilang kafir, ada yang bilang nggak kafir. Kalau saum berselisih. Amal-amal yang lain diperselisihkan. Tapi kalau sholat nggak ada perselisihan. Sahabat sepakat. Dan kita juga sepakat bahwa sahabat paling paham agama ini setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin ada orang sekarang lebih pintar daripada sahabat soal agama ya, soal Islam. Kalau pintar soal teknologi ya kita nggak ragu, orang sekarang lebih canggih teknologinya. Masalah dunia orang sekarang lebih berilmu. Tapi kalau masalah akhirat, sahabat paling berilmu. Mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Maka merekalah sumber rujukan kita. Kalau mau kita benar dalam memahami Quran dan Sunnah, ikuti pemahaman mereka. Begitu ya, sederhananya Islam tuh begitu saja. Cuma begitu kok dibilang radikal, ya terserah. Cuma begitu dibilang ekstrim, dibilang macam-macam lah. Bahkan mereka yang berani mengkafir-kafirkan kita, ya terserah, tidak masalah ya. Sebenarnya siapa sih yang suka mengkafirkan? Ya kita juga heran. Allah mengatakan, laqad kafaral ladina qalu innallaha tsalitsu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, yang ketiga dari yang tiga, Trinitas. Itu Allah yang bilang kalau mereka kafir. Kemudian kita bilang kafir, dibilang radikal. Kan itu secara tidak langsung menuduh Allah radikal. Terus yang menuduh itu ngaku Islam. Ini unik ya. Makanya ya wajar lah, karena memang kejahilan, kebodohan, di mana kebodohan sudah merajalela sehingga begitu gampangnya membuat standar-standar yang jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, standar radikal itu begitu, asal mengkafirkan pihak lain, mengkafirkan agama lain, itu disebut radikal. Ya Nabi Muhammad radikal kalau gitu, bahkan Allah radikal ya. Terserah mau bilang apa, yang jelas begitulah kenyataannya. Fahadi umniyatun, maka ini hanyalah angan-angan, amani, umniyah. La ta'ila tahtaha, enggak ada manfaatnya di bawahnya sama sekali. Samaha roja, tapi dia dinamakan roja. Wa husnudon, dinamakan baik sangka. Wa dzalika khata' wa dhalal, maka itu jelas kekeliruan dan kesesatan. Nah begitu ya, orang ngaji itu begitu, ingin meluruskan kesalahan. Ini kalau nggak diajarkan, orang itu merasa sudah berharap, padahal dia berangan-angan. Kalau kita nggak pelajari perbedaan antara harapan dengan angan-angan, merasa sudah berharap, padahal itu masih angan-angan. Merasa benar, padahal salah. Makanya kalau kesalahan nggak boleh dikatakan salah, ya udah, nggak usah ngaji, nggak usah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah Allah turunkan Quran. Kalau kita beragama gitu aja lah, udah nggak usah nyalah-nyalahin orang, nggak usah nyalah-nyalahin pemahaman. Jadi maunya apa? Maunya orang bebas, mau ngapain aja, yang penting nggak nyakitin orang lain. Nah itu kan standar nggak jelas ya. Itu bukan ajaran langit itu ajaran
Ya entah dari mana ya, yang jelas bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pencipta kita. Itu hanya dari produk-produk akal manusia yang sangat terbatas. Akal manusia itu dangkal, nggak ada apa-apanya dibanding Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qad bayyana Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah menjelaskan anna raja'al mu'minin, bahwa harapan orang-orang yang beriman huwa raja'un mashubun bi amalin, dia adalah harapan yang ditemani dengan amalan. Jadi itulah perbedaannya. Roja itu ada amalnya, kalau angan-angan itu ada malasnya bersama kemalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 218, Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, kemudian berjihad. Lihat ya, beriman. Nah, iman ini kan dasar dari hati, dari batin, belum terlihat. Tapi kemudian Allah bilang apa? Dan dia berhijrah. Dohir gitu kalau hijrah bisa dilihat. Hijrah itu bisa hijrah tempat, bisa hijrah orang, bisa hijrah amal. Nah itu kelihatan semua itu. Kecuali amal batin nggak kelihatan. Kemudian wajahadu, dan jihad. Jihad itu puncaknya Islam, puncaknya amal. Dan rata-rata kita belum sampai ke puncak. Kita masih banyak yang berada di kaki bukit, belum sampai ke puncak gunung, masih kaki bukit, masih menapaki, masih mendaki kecil-kecilan. Jadi orang berharap itu wajar berharap kalau sudah memiliki apa? Amalan. Wajahadu fisabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Apa kemudian kata Allah? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Kalau enggak begitu, enggak layak berharap, berandai-andai. Iya. Ya. Yang berharap tuh yang apa? Yang berjihad. Nah, jangan-jangan kita semuanya belum ada yang berharap. Jangan-jangan. Karena kita belum berjihad. Alhamdulillah, tapi ada berita gembira bahwa jihad itu tidak hanya dengan pedang, tidak hanya dengan senapan. Ada jihad dengan ilmu. Jihad enggak cuma dengan amal, ada jihad dengan ilmu. Kita pelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, dengan baik, dengan pemahaman sahabat, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan jihad itu juga jihad. Nah, jangan-jangan kita belum begitu ya. Kalau belum berarti masih berangan-angan ya. Kalau belum begitu masih berangan-angan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Penyayang kepada siapa? Kepada mereka yang berjihad dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap rahmat Allah, ya Allah sayangi. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kekurangan mereka juga Allah ampuni. Mereka berharap amal yang sederhana agar disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan. Itu yang layak berharap orang-orang yang begitu. Beriman, berhijrah, berjihad. Sekarang banyak nih kelompok-kelompok hijrah ya. Nama-nama hijrah diklaim. Kelompok hijrah, majelis taklim hijrah, titik-titik hijrah, banyak lah. Hijrah itu banyak. Radio hijrah juga. Ya enggak masalah nama, boleh-boleh saja. Cuma jangan sekedar bangga dengan nama itu, maksudnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, hijrah itu belum puncak. Lanjut lagi dengan berikutnya, wajahadu, dan jihad. Ya, belum selesai, hijrah itu belum selesai. Bahkan banyak orang hijrah belum dimulai dia. Sudah merasa bergabung dengan kelompok hijrah, orang-orang yang hijrah katanya. Tapi sebenarnya dia belum mulai apa-apa.
Karena hijrah itu diawali dengan ilmu. Orang nggak pernah ngaji kok ngaku hijrah, gimana? Gimana caranya hijrah kalau nggak tahu ilmunya? Jadi hijrah itu dengan ilmu, permulaannya dengan ilmu. Memang yang paling mula sekali itu niat, ada niat. Habis itu ya dengan ilmu. Gimana kita niat lurus pun dengan ilmu, ya semua dengan ilmu. Makanya ya tertipulah orang-orang yang merasa sudah berhijrah padahal nggak belajar. Ini peringatan keras buat orang-orang yang bangga dengan nama-nama hijrah tapi malas belajar. Jangan membanggakan, jangan bangga diri, itu ujub, ya. Dan ujub itu maksiat. Naudzubillah min dzalik. Orang yang mengaku hijrah, merasa hijrah tapi tidak betul-betul hijrah, itu udah dibanggakan lagi terjerumus ke dalam maksiat dan nggak sadar karena nggak belajar, nggak tahu ilmu tentang ujub, nggak ngerti. Dan ini banyak. Kalau sudah masalah penyakit hati itu rata-rata orang nggak tahu. Wong penyakit badan aja banyak yang nggak sadar kok. Kanker tiba-tiba stadium 4, udah mau mati baru berobat, nggak sadar. Itu padahal penyakit fisik. Gimana dengan penyakit hati? Lebih tidak tahu lagi, nggak kelihatan, nggak ada rasanya penyakit hati itu. Bahkan penyakit hati itu makin parah, makin tidak terasa, makin tidak sadar kalau pemiliknya itu sakit. Pemilik hati yang sakit itu makin nggak sadar, makin hati itu sakit, makin nggak terasa. Itu bedanya penyakit badan dengan penyakit hati itu di situ. Kalau penyakit badan makin parah makin terasa, tapi kalau penyakit hati makin parah makin nggak terasa, sulit mendeteksinya. Dan itu kalau nggak dengan ilmu nggak bisa. Semua dengan ilmu. Jadi ilmu itu penting sekali, ya. Masih banyak orang meremehkan ilmu. Masih banyak orang meremehkan ilmu. Tapi kalau meremehkan duit nggak ada. Semuanya menganggap duit itu penting. Semua orang mengejar duit. Semua orang mencari nafkah, ya, halal dan haram cari semua. Tapi jarang orang mencari ilmu. Gimana bisa tahu nafkah atau harta yang halal dan haram kalau nggak cari ilmu? Ini semuanya harus dengan ilmu. Fa'awalan amanu. Jadi pertama kali mereka beriman. Iman pangkalnya di hati memang. Walaupun iman mencakup semuanya, ya. Semua amal kita iman, harapan pun iman. Tsumma hajaru, kemudian mereka berhijrah, meninggalkan tempat yang kufur atau yang tidak aman. Itu kalau hijrah tempat. Atau hijrah orang, meninggalkan orang-orang yang buruk. Tidak mau lagi berkumpul dengan orang-orang yang jahat, yang berpenyakit menular. Penyakit mental tapi bukan penyakit fisik. Orang penyakit fisik saja harus dijauhi, harus dikarantina orangnya. Dan itu hanya berbahaya di dunia. Bagaimana dengan penyakit yang bahayanya sampai ke neraka gitu? Masa nggak dikarantina? Masa nggak dijauhi? Kalau orang-orang yang buruk, calon penghuni neraka itu nggak dikarantina, minimal kita yang menjaga diri, jangan mendekati mereka. Ini hijrah namanya, ya, menjauhi orang-orang yang beracun, yang membawa racun, membawa virus. Menjauhi orang-orang yang membawa virus. Ini penting sekali. Bagaimana kita disebut hijrah kalau gaulnya masih sama dengan orang-orang yang bervirus? Nggak bisa. Harus tinggalkan masa lalu, tinggalkan kawan-kawan masa lalu yang bisa mengembalikan kepada kesesatan. Kemudian hijrah amal. Nah, ini yang paling penting. Semua kita wajib ain untuk hijrah amal. Nggak bisa enggak. Kalau hijrah tempat atau hijrah orang ini kondisional. Tapi kalau hijrah amal, setiap waktu kita hijrah amal. Menjauhi kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, itu yang paling penting. Kemudian menjauhi bid'ah, itu nomor 2. Kemudian menjauhi maksiat, itu nomor 3. Sudah, itu semua harus kita jauhi. Itu namanya hijrah. Meninggalkan itu semua kepada iman, kepada tauhid, kepada kejujuran, itu meninggalkan nifak. Kemudian meninggalkan bid'ah menuju sunnah, meninggalkan maksiat kepada taat. Itulah hakikat Islam. Itulah inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang Islam itu terbagi dua, tawakul dengan inabah. Tawakul udah lewat kitabnya. Nah, sekarang kita baru mulai inabah sekarang. Kita kembali kepada Allah dengan harapan. Ada harapan maka kita kembali kepada Allah. Kalau nggak ada harapan, nggak ada lagi kembali. Kita berharap sesuatu dari Allah, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma jahadu fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, mereka berjihad di jalan Allah. Wa ba'da hadil a'mal, dan setelah amal-amal ini, as-salihah, yang salihah, al-kabirah, yang sangat besar. Dan ini amal-amal besar semua tuh. Iman, hijrah, jihad. Ini berat nih. Al-Baqarah 218 tuh, ingat tuh. Itulah amal-amal besar. Iman, hijrah, jihad. Yang saya bisa pastikan kita rata-rata belum jihad dengan amal ya, jihad dengan perang gitu. Kita belum rata-rata. Apalagi mati syahid ya belum. Kalau udah syahid enggak di sini lagi. Al-azimah, yang besar dan agung. Bayyana annahum yarjuna rahmatallah al-ghafur ar-rahim. Kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Dan mereka itulah yang wajar, yang layak untuk berharap rahmat Allah, karena punya amal. Kalau nggak punya amal kemudian berharap, itu namanya berangan-angan. Nah, ini harus dibedakan, harus jelas-jelas paham ini, biar tidak salah paham lagi ya. Tidak ada salah paham di antara kita. Jangan merasa berharap padahal berangan-angan. Berharap rahmat Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Rahmat. Wa qala ta'ala fi dhammit tamanni. Kemudian Allah berfirman dalam mencela angan-angan. An-Nisa 123. Laisa bi amaniyikum, bukan dengan angan-angan kalian, wala amaniyi ahlil kitab, tidak pula dengan angan-angannya ahli kitab Yahud dan Nasara. Man ya'mal su'an yujza bihi, siapa yang berbuat keburukan maka dibalas dengannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan, dia tidak mendapati selain Allah pelindung, wala nasira, dan penolong. Jadi bukan dengan angan-angan tuh masuk surga. Orang yang berbuat buruk ya akan dibalas dengan keburukan. Jangan berharap masuk surga. Kalau berbuat buruk itu masuknya neraka, dibalas dengan keburukan juga. Dan dia tidak mendapati penolong ya selain Allah. Hanya Allah yang bisa menolongnya. Kalau sudah di akhirat itu yang bisa menolong hanya Allah. Kalau Allah saja sudah enggak menolong, ya udah, sudah tidak ada harapan lagi. Angan-angannya udah hilang, pupus. Harapan di akhirat udah nggak ada artinya lagi ya, karena memang cuma angan-angan, bukan harapan. Jadi bukan dengan angan-angan kalian dan angan-angan ahli kitab. Itu ahli kitab tuh banyak tuh berangan-angan tuh. Coba tanya orang Yahud dan Nasara, pernah ketemu orang Yahud? Belum ya? Nggak usah lah. Kalau ketemu antum berani nanya, tanya mau masuk surga atau neraka? Oh, ya pasti surga. Nah itu angan-angan mereka tuh. Nasara juga gitu, sama. Mereka berangan-angan. Kenapa? Kalau memang mau masuk surga harus pakai cara yang benar. Gimana caranya? Ikut Rasulullah. Nggak ada cara lain. Ya, nggak ada ceritanya orang mengkufuri Nabi SAW, artinya nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian masuk surga. Itu nggak ada ceritanya itu. Kita bisa pastikan dengan pasti itu, ilmu yakin. Orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad pasti masuk neraka. Yakin. 100% kita yakin. 1000% kita yakin. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innal imana laisa bitahalli. Iman itu bukan dengan berhias, bukan sekedar penampilan. Wala bitamani, dan bukan dengan angan-angan. Berhias itu dohir, angan-angan itu batin.
Iman itu bukan begitu. Innamal imanu, tapi iman itu adalah ma waqara fil qalbi, apa yang menancap di dalam hati, wasaddaqahu al-amalu, kemudian dibenarkan oleh amal, dibuktikan oleh amal. Nah, itulah iman. Menancap di hati, dibuktikan dengan amal. Itu baru namanya iman. Kalau cuma sekedar pengen, nah itu angan-angan, itu bukan iman. Jadi di dunia ini paling banyak orang berangan-angan apa berharap? Mana lebih banyak, berharap sama berangan-angan? Kalau antum masih belum bisa jawab, belum paham ya bedanya angan-angan dengan harapan. Kalau bisa menjawab, alhamdulillah. Jadi memang begitulah manusia, terlalu banyak angan-angan, muluk-muluk punya angan-angan. Apa angan-angannya? Masuk surga. Itu terlalu muluk-muluk. Yang berangan-angan kaya aja muluk-muluk kok. Banyak orang berangan-angan kaya tapi malas kerja. Tapi kalau duduk-duduk entah di nongkrong di pos kamling atau di mana gitu, itu mikirnya pengen jadi orang kaya, pengen punya istri cantik, pengen punya rumah mewah, pengen punya kendaraan mewah, pengen angan-angan semua. Itu masalah dunia, apalagi akhirat. Dunia saja diangan-anganin padahal kelihatan, apalagi akhirat yang nggak kelihatan. Surga neraka yang masih banyak orang nggak percaya itu, walaupun Islam. Ya, jangan salah. Orang udah ngaku Islam tapi nggak percaya surga neraka itu masih banyak. Dan saya nemu orang-orang begitu, ketemu nggak percaya dengan, bahkan nggak percaya ada kebangkitan, padahal dia Muslim. Jadi memang begitu ya, dakwah ini masih perlu digencarkan. Kita harus sampaikan kepada semua, risalah langit ini masih banyak yang belum memahami, belum tersentuh oleh dakwah banyak. Ya mereka nggak mau mendengar masalahnya, tapi ya kita yang harus berusaha menyampaikan ke pendengaran mereka, menyampaikan ke penglihatan mereka, ini loh Islam. Biar tegak hujah, biar kita kalau mati nanti udah lepas tanggung jawab gitu. Sampaikan. Seperti cita-cita guru kami itu bilang, ya kalau saya sampaikan di forum umum, kata beliau, kalau udah punya 50 cabang lah, nggak apa-apa meninggal gitu. Nggak apa-apa meninggal. Jadi cita-citanya tinggi, ingin punya 50 cabang pesantren. Sekarang berapa Ustaz? Baru 20. Kalau beliau udah tua, masih 30, masih lama berarti meninggalnya. Ya itu kan cita-cita. Kalau nggak terwujud ya mudah-mudahan niatnya sudah tersampaikan. Ya begitu, orang itu harus punya cita-cita besar memang. Jadi dengan nyebarnya dakwah, dengan nyebarnya pesantren, ini tanpa sadar orang-orang kemudian tahu, sudah berani membedakan mana angan-angan, mana harapan. Itu minimal itu. Masyarakat ini masih banyak yang belum bisa membedakan itu. Banyak orang berangan-angan masuk surga itu banyak sekali. Tapi ya cuma angan-angan. Dikiranya itu harapan. Angan-angan kosong. Angan-angan semu, mimpi ya, mimpi di siang bolong, mimpi tanpa tidur itu namanya ya. Kalau mimpi dalam tidur masih wajar ya, ya wajar orang mimpi. Tapi ini nggak tidur kok mimpi, nggak tidur kok ngelindur gitu kan, lucu gitu. Dan itu terjadi itu, orang-orang yang ngelindur dalam terjaga, dalam keadaan tidak tidur tapi ngelindur. Kemudian berkata Al Hasan rahimahullahu taala, ini perkataan Al Hasan Al Basri itu memang luar biasa ya, makanya wajar ya beliau dinobatkan oleh para ulama. Hasan Al Basri itu memiliki keunikan, perkataannya mirip kenabian gitu, seakan-akan hadis-hadis Nabi, perkataan Hasan Al Basri. Beliau mengatakan, inna qauman alhamathum al-amani,
Sungguhnya ada satu kaum dan dia berdusta. Lau ahsanad dzan la ahsanal amal. Ini jawabannya. Dia itu dusta ngomong begitu. Kalau memang betul dia husnudzon, tentu akan memperbagus amal. Itu tanda orang husnudzon. Orang husnudzon berharap ampunan dari Allah, ya dia tinggalkan maksiat. Masih maksiat dibilang Allah Maha Pengampun. Saya berharap ampunan Allah. Makanya saya bermaksiat, wong Allah Maha Pengampun. Kalau Allah nggak Maha Pengampun, saya nggak bermaksiat. Ini angan-angan ini. Jadi bangga dengan kemaksiatan. Dan ini ada bahkan penceramah ngomong gitu. Naudzubillah min dzalik. Terutama penceramah yang meremehkan bid'ah. Nggak apa-apa bid'ah. Nggak apa-apa bid'ah. Yang penting kan kita berharap pahala dari Allah. Nah ini kan angan-angan namanya. Gimana dengan bid'ah kok berharap pahala? Itu contoh orang berangan-angan tuh. Ahli bid'ah tuh berangan-angan dong. Ahli kufur berangan-angan, ahli syirik berangan-angan, ahli bid'ah berangan-angan, ahli maksiat berangan-angan. Jadi siapa yang selamat dari angan-angan? Makanya saya bilang tadi, orang yang berangan-angan tuh berlimpah di muka bumi ini. Yang udah tenggelam di perut bumi juga banyak. Rata-rata orang itu berangan-angan. Ya, untuk urusan akhirat ya. Urusan dunia saja begitu kok. Urusan dunia saja yang berangan-angan lebih banyak daripada yang berharap dan bercita-cita. Yang berangan-angan lebih banyak daripada yang bercita-cita. Kalau cita-cita ada langkah nyata, ada amal yang jelas. Kalau angan-angan tuh malas. Itu perbedaannya. Banyak orang berangan-angan tuh banyak sekali. Itu urusan dunia, apalagi akhirat. Dunia yang balasannya kelihatan, itu saja banyak kok yang berangan-angan. Apalagi akhirat, ini yang balasannya nggak kelihatan, pahala nggak kelihatan, dosa juga nggak kelihatan. Makanya banyak orang berangan-angan. Luar biasa ya perkataan Al Hasan Al Basri ini. Waqad alima arbabul qulub anna dunya mazra'atul akhirah. Para pemilik-pemilik hati telah mengetahui. Ya semua kita pemilik hati, cuma maksudnya siapa ini? Ulama gitu. Yang sadar betul dengan masalah hati. Mereka mengetahui anna dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat. Dunia itu sawah untuk akhirat. Kita tanam sekarang, kita petik nanti di akhirat. Itulah dunia, tempat kita bercocok tanam. Ini tempat kita menyemai bibit yang baik. Kita ingin panen di akhirat. Jadi orang yang mau menyemai tanaman, mau menanam di dunia saat ini, itulah orang-orang yang berharap. Kalau kita mau lihat harapan orang yang betul-betul berharap, lihat harapan petani itu. Mereka menanam, mereka membersihkan lahan sebelum menanam, setelah menanam pun masih dibersihkan lagi. Mereka memupuk, mereka menyirami kalau yang perlu disirami, mereka pokoknya merawat. Nanti ditunggu sampai kalau padi ya muncul biji, itu ada harapan nanti akan menghijau, akan menguning, akan lebat, kemudian akan panen. Itu ada harapan. Nah yang begitu berharap itu wajar. Nah ada orang lain nggak ikut menanam, nggak ikut apa-apa, ikut berharap nanti panen. Ini berangan-angan ya. Ini berangan-angan, nggak ada usaha apa-apa nanti panen. Sama seperti orang yang tidak sekolah tapi dia rumahnya di pinggir sekolah. Dia ikut main-main dengan anak sekolah ketika istirahat. Nanti anak yang sekolah masuk kelas lagi, dia pulang ke rumah. Nanti dia berharap dapat ijazah. Itu berangan-angan, bukan berharap. Nah begitulah gambaran orang-orang yang berangan-angan. Bisa bersama dengan orang-orang berharap, tapi beda. Yang berharap itu punya amal, yang berangan-angan gak punya amal. Itulah perbedaannya. Wa anal qalba kal ardi, dan bahwasanya hati itu seperti tanah. La budalaha min badrin, harus ada bibit.
yang ditanam. Nah, kita menanam di hati kita pohon apa? Pohon iman. Itu yang kita pelajari maghrib, pohon iman. Kita tanam. Di mana namanya? Di hati. Hati ibarat tanah. Maka bersihkan dulu hatinya dari berbagai kotoran sebelum kita tanami dengan tanaman yang bagus, tanaman iman. Wa kadzalika labudda lil qalbi min ta'at. Maka tidak bisa tidak, hati harus ada ketaatan. Ketaatan itu dalam rangka merawat tanaman. Wal ardu labudda laha min ta'ahud. Bumi juga atau tanah itu harus dijaga. Wasakyun bilma, harus ada menyiram dengan air kalau enggak ada air. Wahafri anhar, dan menggali sungai-sungai, mengalirkan air. Wasukul ma ilaiha, kemudian mengalirkan air kepadanya. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati. La budda lahu min ta'ahud, harus dijaga kondisi hati. Layak enggak untuk tanaman iman? Kalau banyak kotoran, tanaman iman bisa layu, bisa mati. Wan yasqa bima itaati wal ibadati. Jadi harus disirami dengan air taat dan ibadah. Wa kadzalikal ard, demikian juga tanah. Tahtaju hatta tumbitu zar', butuh penjagaan sampai apa? Tumbuhlah tanaman. Ila siyanatiha, ya butuh kepada penjagaannya. Anil asya'id darati, dari perkara-perkara yang berbahaya, hama, gulma, ya rumput-rumput itu harus disingkirkan. Fatarul mazari' yantaki ad-daghal, kamu melihat sawah-sawah yang dihindarkan dari hama dan gulma. Fayantazi'uhu min baini zar'ihi wa yunakkiha, dan dicabut dari di antara tanaman-tanamannya dan dibersihkan. Minal khosya'ish ad-darah, dari rumput-rumput yang berbahaya. Hatta la tastahliku, sehingga tidak binasa. Wada'ut turbati, nutrisi pada tanah. Wa tu'di zar'ahu, yang bisa membahayakan tanamannya. Wa kadzalikal mu'min, begitu juga seorang mukmin. Yunaqi qalbahu, dia membersihkan hatinya. Min ayyi syubhatin wa syahwatin, dari syubhat apapun dan syahwat apapun. Itu yang mengotori hati itu. Hama hati itu syubhat dan syahwat. Hatta la tufsidu alaihi, sehingga tidak merusaknya. Zuru'ut ta'ati, ya, tidak la tafsudu, bukan tufsidu. La tafsudu alaihi zuru'ut ta'ati, tidak rusak padanya tanaman-tanaman ketaatan. Allati zara'aha, yang dia tanam. Wasaqaha, dan dia sirami. Bima'il ubudiyati, dengan air ibadah. Nah, itulah penggambaran yang jelas ya. Jadi hati itu ibarat tanah. Kita mau tanam harus dibersihkan, dirawat, dijaga, disirami, dan begitu seterusnya. Tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Saya udah tanam kok, saya udah punya pohon iman, saya udah beriman pada Allah, tapi nggak ada amal, ya mati itu pohon iman. Wa qala an yanfa'a imanun ma khabathil qalbi, dan sedikit sekali iman memberi manfaat bersama dengan buruknya hati. Ya, buruknya hati itu ibarat tanah gersang. Bagaimana bisa tumbuh tanaman kalau tanahnya gersang? Tanahnya cadas atau tanah padang pasir, gimana bisa tumbuh? Kama la yanmu al-badru, sebagaimana bibit tanaman tidak tumbuh fil ardi sabkhah, di tanah yang tandus, tanah yang gersang.
Wa yanbaghi an yuqasa raja'ul 'abdi bi raja'i sahibiz zar', dan harus dikiaskan, dibandingkan ya, harapan hamba dengan harapan pemilik tanaman, petani. Jadi petani itulah contoh orang yang punya harapan ya. Dia menanam, dia berharap panen, wajar, itulah petani. Menanam itu usaha dia, kemudian mau panen itu terserah Allah. Makanya dia punya harapan kepada Allah, punya tawakal. Jadi tawakal itu memang bergandengan erat dengan harapan. Yang bisa berharap tuh orang yang bertawakal, yang bisa bertawakal tuh orang yang berharap. Jadi dua-dua itu nggak bisa dipisahkan. Fakullu man talaba ardon tayyibah, setiap orang yang mencari tanah yang bagus, wal qafiha badron jayyidah, kemudian disemai padanya bibit yang bagus, tsumma saqa ilaihal ma, kemudian disirami dengan air, fi auqatil hajah, di saat-saat dibutuhkan, wa ta'ahadaha birriayah, kemudian dia menjaganya dengan penjagaan, wa naqal ardo minasyauq wal hashis, kemudian dia bersihkan tanahnya dari duri dan gulma dan hama dan rumput, wa ma yafsudu zar', dan apapun yang merusak, yufsidu zar'a, yang merusak tanaman. Tsumma jalasa yantadiru fadlallah, kemudian setelah itu dia duduk menunggu karunia Allah taala, an yadfa'a as-sawa'iq, agar Allah bisa menghindarkan dari bencana. Nah, kalau ini nggak bisa kecuali Allah. Udah ditanam baik-baik, dirawat baik-baik, tiba-tiba ada tsunami, ya nggak bisa. Itu Allah itu yang menangani itu. Ya, makanya dia berharap dari Allah agar bisa terhindar dari bencana, wal afat, dan kerusakan-kerusakan, ila an yatimaz zar', sampai sempurna tanaman itu, wa yablugh, dan sudah sampai pada puncaknya, fantidaru hada yusamma raja'an, maka masa menunggunya ini disebut harapan. Itulah harapan yang benar. Seperti harapan seorang murid ingin lulus dengan baik, ingin mendapatkan ilmu ketika dia belajar ya, kalau nggak belajar gimana berharap? Fa'in badaro fi ardin sabkhah, kalau dia menyemai di tanah yang gersang, solbah, keras, tanah cadas, batu, fahada ahmak, ini namanya pandir. Tahu pandir? Apa pandir? Idiot ya, bodoh, dungu. Orang dungu gitu, nanam di batu, gimana itu? Menanam padi di bebatuan, ya nggak akan tumbuh. Wa in badara fi ardin thayyibah, kalau dia menyemai di tanah yang bagus, subur, walakin la yasiluhal ma, tapi enggak dikirimi air. Memang subur sih tanahnya, cuma kering. Wa qala, dan kemudian dia berkata, anta dirul mator, saya tunggu hujan. Fantidaru hada tamannin wa laisa raja'an, maka menunggunya ini masih disebut angan-angan, belum disebut harapan. Nanti kan ada hujan. Hujan kan belum tentu. Usaha dulu nyari air dari sumber yang jelas. Fasmur roja'i yasduku alantidorin intidori mahbubin, maka nama roja itu benar untuk menunggu sesuatu yang dicintai. Tamahadat asbabuhu, yang sudah tersedia sebab-sebabnya. Ada khilatah ta ikhtiyaril abdi, yang masuk di bawah pilihan hamba, usaha hamba gitu. Hujan kan bukan usaha hamba, saya nunggu hujan. Ini bukan usaha hamba, enggak disebut berharap kalau nunggu hujan. Wa iradatihi, dan di bawah kehendak dia. Jadi ada usaha dia gitu intinya. Walam yabqa illa ma laisa fi ikhtiyarihi, dan tidak tersisa lagi kecuali apa yang di luar pilihannya dan di luar kehendaknya, seperti ada hujan atau ada bencana, ada apa, itu di luar kemampuan dia. Nah, itulah yang diserahkan kepada Allah. Disitulah dia tawakal.
Disitulah dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadzal insan, begitulah manusia yang beriman, yabdulu minat taati, dia mengerahkan ketaatan-ketaatan wal ibadat, wa yantadiru fadlallahi an yusbitahu, dan dia menunggu karunia Allah agar mengokohkannya, wala yazilahu, dan tidak menggelincirkannya, wala yuzihuhu, dan tidak menyimpangkannya, hatal mamat, sampai mati. Jadi kita berharap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengerahkan kemampuan, kita sudah belajar, kita beramal sambil kita berharap istiqomah. Ya, berharap pada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Wala yadillahu hatta yalqahu, dan agar Allah tidak menyesatkannya sampai dia berjumpa dengannya. Wa huwa radin anhu, dan dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah ya, dan Allah ridho kepadanya. Sampai dia berjumpa kepada Allah, sampai Allah ridho kepada hamba tersebut. Wa qaddamallahu ashaba, dan Allah telah mencela ashabal amani, orang-orang yang berangan, minal umamis sabiqah, dari umat-umat yang terdahulu. Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka akan menggantikan di belakang mereka satu generasi, warisul kitaba, yang mereka mewarisi kitab, dapat kitab itu, ya'khuduna arada hadal adna, tapi mereka justru mengambil yang rendah, yaitu dunia, wa yaquluna sayughfaru lana, kemudian mereka mengatakan kita akan diampuni. Jadi malah mengambil dunia, meninggalkan kitab. Nah, itu generasi berikut itu seperti itu. Makanya generasi terbaik itu yang pertama, yang bersama para nabi, itu yang terbaik. Hawariyun, itu sahabatnya Nabi Isa, itu adalah generasi terbaik. Jadi orang Yahud kalau ditanya siapa generasi terbaik dari kalian, sahabat-sahabatnya Musa, itu sepakat orang Yahudi sampai sekarang. Tanya, yang terbaik siapa dari kalian? Sahabatnya Nabi Musa. Orang Nasara juga, siapa yang terbaik dari kalian? Hawariyun. Orang Islam juga gitu, siapa terbaik? Sahabat. Nah, yang menyelisih Syiah, siapa yang terburuk? Sahabat ya. Ini agama Syiah parah ya. Lebih parah daripada Yahud dan Nasara. Wal kafir sahibul jannah qala, dan orang kafir sahibul jannah ini apa? Yang berharap surga. Qala, Allah berfirman, wa ma'adun sa'ah, aku tidak mengira ada kiamat, qaimatan, tegak. Dia enggak percaya ada kiamat, orang kafir. Wala iruditu ila rabbi, tapi kalau aku dibalikin kepada Robku, betul ada kiamat dan ada kebangkitan, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku akan mendapati yang lebih baik daripada kebun ini sebagai tempat kembali. Unik tuh, orang enggak percaya kiamat tapi berharap surga. Ini sahibul jannah. Kafir di sini petani ya, bukan orang kafir. Wal kafir sahibul jannah, petani pemilik kebun. Jadi kafir, petani juga disebut kafir, karena kafir itu artinya menutup. Kafir itu orang yang menutup. Petani disebut menutup. Menutup apa? Menutup bibit. Jadi kalau dia udah taruh bibit, dia akan tutup. Gitu. Itu petani. Wa anna lahul khair, bagaimana dia mendapatkan kebaikan inda rabbih, di sisi Rabbnya, wa laisa lahu syai', sementara dia tidak punya sesuatu minal amali saleh, dari amal saleh. Fa huwa sahibu amanin kadibah, itulah pemilik angan-angan yang dusta ya, angan-angan semu. Fa alainal hadar, maka kita wajib hati-hati minal amanil kadibah, dari angan-angan semu. Walina'lam bijiddin wajtihadin walina'mal, dan kita harus beramal dengan sungguh-sungguh dan serius, ma muwafaqati sunnati, bersama kesesuaian dengan sunnah. Tsumma narjullaha ba'da dzalik, kemudian berharap pada Allah setelah itu, an yarzuqana, untuk memberikan rizki kepada kita, min khairihi, dari kebaikannya, wa fadlihi, dan karunia-Nya, fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Itulah perbedaan ya. Dengan ini alhamdulillah kita paham ya perbedaan angan-angan dengan harapan. Dan kita juga tahu ternyata orang yang berangan-angan tuh banyak, yang berharap sedikit.
Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.